Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman semua yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu, teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu, teman-teman. Langsung saja kita akan berbagi informasi. Kali ini adalah mengenai terkait BOS ya, BOS madrasah, terutama yang saat ini sedang ramai terkait edaran terbaru dari Dirjen Pendis terkait BOS madrasah, terutama kaitannya dengan efisiensi anggaran ya, efisiensi anggaran dari pemerintah. Apakah langsung berdampak pada pencairan BOS madrasah ya Bapak Ibu, teman-teman? Kita langsung saja melihat ada dua edaran ya Bapak Ibu yang saat ini beredar ya, entah ini benar atau tidak, tetapi mari kita cermati. Ada dua edaran. Yang pertama tertanggal 11 Februari ya, tertanggal 11 Februari ini efisiensinya adalah sebesar 11 triliun ya. Sudah saya sampaikan di postingan saya sebelumnya. Ini ada beberapa yang terdampak, antara lain untuk di Kanwil, Kemenang Kabupaten Kota dan Madrasah Negeri itu ada insentif guru PAI non PNS, kemudian pesantren ya, bantuan pesantren, operasional pesantren. Nah, ini perguruan tinggi yang paling banyak ya Bapak Ibu. Di perguruan tinggi ada paling banyak terkena efisiensinya. Kemudian di edaran yang kedua tertanggal 14 Februari ini lebih rinci lagi. Di sini anggarannya ternyata berkurang jadi 10 triliun. Di sini lebih dirincikan lagi ya untuk jenis belanjanya yang terkena efisiensi. Nah, ini yang pertama pusat KRO atau RO terlampir termasuk blokir existing ya. Ini di sini ada lampirannya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, nah ini yang agak ramai karena melihat poin yang kedua ya, Kanwil, Kemenang Kabupaten Kota Madrasah Negeri. Di sini tertulis ada efisiensi MI 500.000 atau siswa per tahun, MTS 600.000 atau siswa per siswa per tahun, dan MA 700.000 per siswa per tahun. Nah, ini yang saat ini saya lihat agak ramai di grup ya, grup-grup madrasah maupun di kolom komentar video-video saya juga banyak yang bertanya. Sedikit saya menjelaskan, di sini poinnya adalah yang ditujukan Kanwil, Kemenang Kabupaten Kota atau Madrasah Negeri. Jadi untuk teman-teman swasta saya kira tidak disebut sama sekali. Teman-teman yang berada di madrasah swasta ya, di madrasah swasta di dua edaran ini sama sekali tidak disebut ya Bapak Ibu, teman-teman. Yang kedua ini Kanwil, Kemenang Kabupaten Kota atau Madrasah Negeri. Sedangkan kita tahu sejak beberapa tahun yang lalu ya, sejak BOS ditarik dari pusat, dari Kanwil, mohon maaf, BOS ditarik dari Kemenag, dari Dipa Kabupaten atau Kanwil ya, ditarik ke pusat, itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu ya, bahkan sebelum RKAM dilaksanakan ya, bahkan sebelum RKAM dilaksanakan itu BOS sudah di pusat. Kita beberapa tahun ya sudah berada di pusat, jadi tidak menggunakan Dipa ya, jadi Dipanya tidak ada di Kanwil, Kemenag Kabupaten Kota atau ya di Kanwil atau Kabupaten Kota ya, tapi Dipanya ada di pusat, ada di Direktorat KSKK Madrasah ya Bapak Ibu. Kita tahu sekarang semua serba terpusat ya, termasuk semua insentif ya, insentif guru yang 250.000 per bulan itu juga langsung ke pusat. Jadi tidak disebutkan di sini ya Bapak Ibu, teman-teman, yang artinya kita tidak perlu khawatir terkait adanya pemotongan terhadap BOS ya, termasuk insentif juga di sini tidak disebutkan ya. Insentif juga tidak disebutkan karena insentif itu sudah dari pusat langsung ya. Jadi walaupun di awal kita kemarin banyak yang ramai juga ya, termasuk misalkan BOS dari sisi pendataan itu tidak update per semester ya, bahkan 1 tahun 1 kali cut ya, sehingga tidak update real time ya. Tetapi ini keuntungannya banyak ya dari sisi penghematan anggaran ya, karena otomatis dari sisi penghematan anggaran di madrasah swasta itu lebih baik karena
bosnya itu diatur oleh pusat sehingga perencanaan dan penganggarannya lebih tepat ya, karena sudah dirangkum oleh pusat. Sehingga berbeda misalkan di kabupaten, misalkan di tiap kabupaten ada silpa. Bayangkan Bapak Ibu, berapa kabupaten di Indonesia ada sisa anggarannya ya, bayangkan, maka se-Indonesia akan banyak sisa sehingga kurang efisien. Berbeda saat ini untuk BOS, insentif, semuanya adalah terpusat. Tujuannya adalah salah satunya sudah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga dari perencanaan sampai pelaksanaannya itu bisa tepat. Jika kurang pun itu bisa dibagi rata, jika lebih pun bisa dibagi rata. Jadi tidak ada untuk keadilan juga ya. Kadang ketika semua terbagi ke kabupaten, ada kabupaten yang lebih, ada kabupaten yang kurang, maka itu tidak efisien juga ya Bapak Ibu. Jadi itu salah satu tujuannya kemarin ketika kita ingat BOS yang tadinya di Kemenak Kabupaten atau Pekanwil ya ditarik ke pusat Bapak Ibu. Dan di sini sama sekali tidak disebutkan BOS madrasah swasta karena itu anggarannya sudah ada di pusat. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan dicermati kembali edarannya untuk teman-teman yang bertanya terkait efisiensi anggaran, apakah berdampak atau pemotongan terhadap BOS madrasah, terutama madrasah swasta, karena yang di sini cuma madrasah negeri. Dan ini saya kira juga hanya pembintangan ya. Kalau kita lihat pembintangan artinya ya seperti model kemarin ya Bapak Ibu. Tidak mungkin anggaran BOS yang sudah dihitung itu dipotong begitu saja. Saya kira hanya pembintangan atau melalui mekanisme automatic adjustment, saya kira seperti itu. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sehat selalu untuk Bapak Ibu teman-teman, dan tetap semangat mengabdi untuk madrasah. Terima kasih. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kita ketemu di video informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.